konsep membantu. Dianggapnya membantu itu sekedarnya, membantu itu hanya ketika ada waktu luang, membantu itu hanya ketika suami merasa tidak sedang capek, sehingga ketika tidak ada waktu luang, suami tidak merasa perlu, tidak ada waktu, dia sedang capek, dia merasa tidak perlu membantu. Karena apa? Salah di dalam memahami kewajiban seorang istri di dalam rumah tangga. Nah, jadi bagaimana suami itu salah memahami, seakan-akan masak istri, cuci baju istri, ngantar anak sekolah istri, kemudian apa lagi, kerapian rumah istri, beresnya dapur itu urusan istri, mandiin suami, jenazahnya, mandiin apanya, mandiin suami, mandiin yang ada di dalam sangkar tuh. oh iya. mandiin suami ya, kalaupun sampai seperti, dan itu kan nggak masalah ya antara suami istrinya. Sehingga kesalahpahaman suami tentang tugas istri itu menjadikan terkesan semua beban rumah tangga itu ada di dalam pundaknya istri. Saya kasih satu hadis yang membantah itu. Jadi nggak usah bertele-tele lah, masalah inilah, masalah itu, nggak usah bertele-tele. Satu hadis saja yang kemudian langsung menjadi, bahasanya apa ya, langsung menjadi bantahan, yang bantahan itu dalam bahasa Inggrisnya makjeleb, kepada siapa? Kepada para suami yang menganggap semua yang ada di rumah itu tugasnya istri. Begini hadisnya. Suatu hari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhu wa ardahu itu ketika ditanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah itu berada di rumahnya. Tentu semua dari teman-teman sudah paham lah hadis ini ya. Saya kok penasaran TikTok ini, ada komentar apa TikTok ini? Mungkin sudah ada mulai ada nyeleneh-nyeleneh gitu, masalah rawon atau apa. Nah, ketika Ibunda Aisyah ditanya, wahai Ummul Mukminin, wahai Ibunda Aisyah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di rumahnya? Apa jawaban Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhu? Rasulullah ketika di rumah yakhdumu ahlahu, melayani istrinya. Cukup satu hadis makjeleb. Bukan sebaliknya. Ketika suami di rumah dilayani oleh istrinya, tidak. Tapi dikatakan oleh Ibunda Aisyah yakhdumu ahlahu, menjadi pelayan untuk istrinya, tentu dengan makna yang benar. Bukan kemudian menjadi pelayan istrinya itu ya artinya istri merentah-merentah, ngepel, cuci baju, ambilkan itu. Enggak, tapi artinya melayani keluarganya itu, melayani istrinya itu artinya adalah dia betul-betul menjadikan istri itu di rumah tersebut, itu dia merasa dimuliakan. Nah, sehingga disebutkan di dalam hadis lagi yang lainnya sebagai pelengkap, Rasulullah itu memotong daging. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bajunya robek, itu Rasulullah menjahitnya. Ketika sendalnya rusak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendirilah yang memperbaikinya. Nah, maka artinya di sini kesalahpahaman di dalam memahami tugas istri di dalam rumah tangga itu menjadikan para istri tertimpa apa? Mental load yang dikarenakan suami yang salah paham tentang tugas istri di dalam rumah tangga. Nah, faktor terbesar yang kedua, nah ini saya nggak mau terpancing dengan artikel. Kalau artikelnya itu mengatakan istri yang berbakti kepada suami. Nah, seakan-akan kalimat kebaktian seorang istri kepada suami itu disalahpahami. Semakin dia capek, semakin dia tersiksa, itu semakin berbakti dia kepada suaminya. Gitu nggak kira-kira? Semakin capek, semakin tersiksa, sampai kayak orang kena TBC, kurus, semakin berbakti. Nah, jadi memanfaatkan kalimat istri yang solihah, istri yang muti'ah, taat kepada suami, istri yang berbakti kepada seorang suami, dengan hadis-hadis yang sangat banyak. Ketika seorang wanita wafat dalam keadaan istri ridho kepadanya, maka 8 pintu surga dibukakan untuknya. Itu hadis yang sahih dan tentu benar.
Tapi kemudian memahaminya, jangan sampai kemudian dengan pemahaman yang salah. Nah, maka saya tidak akan terlalu terpancing dengan artikel yang masuk tentang memahami istri yang berbakti kepada suami, itu salah satu faktor penyebab mental load. Nah, tapi begini, istri yang berbakti kepada suami, itu kalau saya secara pribadi membaginya menjadi dua. Nomor satu, istri yang berbakti kepada suami karena dia faham ilmunya, karena dia mencari ridho Allah di dalam pekerjaan itu, dan karena dia tahu bahwa surganya dia ada di dalam pengabdiannya kepada suami. Itu saya klasifikasikan yang pertama, yaitu istri yang berbakti karena dia punya ilmu, mencari keridhaan Allah dengannya, dan dia meyakini ada pintu surga yang akan terbuka untuknya lewat berbakti kepada suami. Nah, tapi yang kedua, istri yang berbakti kepada suami ini adalah seorang istri yang jauh dari tuntunan agama. Dan mohon maaf, istri yang berbakti kepada suami itu tidak hanya dalam agama Islam. Bahkan dalam orang-orang yang tidak beragama pun, kita ngomong Arab jahiliyah lah, sebelum Islam itu datang, istri itu takut banget dengan suaminya. Karena saking takutnya dia, maka yang muncul apa? Ketundukan. Nah, itu yang saya maksud yang kedua. Nah, yang tidak sehat yang kedua ini. Jadi dia berbakti kepada suami karena sekedar takut. Karena sekedar kalau tidak berbakti nanti dicerai. Kalau tidak berbakti nanti tidak dapat uang saku. Kalau tidak berbakti nanti dipulangkan ke rumah orang tua. Nah, sehingga yang muncul itu adalah ancaman-ancaman. Nah, yang kedua inilah yang menyebabkan mental load itu terjadi kepada para istri. Tapi coba, istri melakukan tugasnya dengan sukarela. Dia tahu ini ibadah. Dia tahu ini pintu surga saya. Dia tahu di balik semua ini ada ridho dari Allah. Dan ternyata suaminya ngerti ilmu. Maka suami tentu tidak akan membiarkan istrinya terbebani di luar batas kemampuannya. Ini bagus, tidak akan menyebabkan mental load. Tapi kemudian istri yang sekedar ditakut-takuti, istri yang termasuk dalam ilmu fikih, Pak. Itu kan orang menikah itu ada salah satu syaratnya, itu namanya kafa'ah. Kafa'ah itu kan sekufu. Nah, tujuannya apa sih sekufu ini? Agar menyelamatkan seorang istri tidak dianggap seperti budak di rumah suaminya. Juga menyelamatkan seorang suami agar wibawanya tidak jatuh ketika dia mendapatkan istri yang jauh di atasnya. Paham nggak? Jadi sekufu itu yang manfaatnya banyak untuk istri, biar dia tidak merasa ketakutan yang luar biasa. Karena suami yang begitu levelnya tinggi di atasnya. Sehingga istri ini berhidup di bawah ancaman rasa takut. Maka dicari yang sekufu. Begitupun sebaliknya. Supaya suami tidak minder untuk menjalankan kepemimpinannya. Ketika dia punya istri yang levelnya jauh di atasnya. Misalkan si suami nggak lulus SD, istrinya profesor. Wah, saya kemarin Masya Allah di acara Milad Aisyah Kabupaten Malang, itu yang datang kan pimpinan Aisyah Pusat, pimpinan Aisyah Wilayah, kemudian pembantu rektor 5 UMM, yang semuanya perempuan. Masya Allah Pak, ketika masuk ke ruangan itu, dalam keadaan tidak sedikit dari mereka itu sudah lanjut usia, di atas 60. Antum tahu gelarnya? Profesor doktor, profesor doktor, profesor doktor. Belakangnya. Wah, belum MM, MSc, MSG, MBG. MBG itu kayak yang produser film kartun itu, yang setelah film kartun selesai di belakang keluar MGM. Oh, MGM ya? MGM. Iya, kita lanjutkan. Nah, itu subhanallah. Ibu-ibu yang luar biasa pendidikannya, maka ngomongnya teratur, gaya bahasanya santun. Itu. Nah, ini kalau si suami tidak lulus SD, istrinya profesor. Wah, maka ada salah satu ustadz yang pernah ceramah. Subhanallah. Si ustadz ini cerita, ada seorang laki-laki pengen dapat istri hafidhoh. Wah, akhirnya dia betul-betul niatnya itu kuat. Ada yang aneh-aneh gak ini? Niatannya itu kuat. Niatannya kuat. Sampai Allah takdirkan dapat betul-betul istri seorang hafidhoh. Dalam keadaan si suami gak bisa ngaji. Gak ngerti alif fathah itu A, alif kasroh itu I, alif dhamma itu U. Gak ngerti dia.
Maka ketika si suami lagi semangat-semangatnya beribadah di awal-awal pernikahannya, si suami itu baca Al-Quran. Dia mulai berlatih baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika si istri di dapur sedang masak, cuci piring segala macam, diteriakin sama istrinya, "Ro, kurang panjang roknya." Nurut si suami. Ulaika. Ulaika, lamnya dowo. Antum tahu itu kan? Itu astagfirullah, itu bukan bentuk pelecehan ya, tapi Iya. artinya itu kan real, itu real. Real. Jadi bukan video dibuat-buat. Jadi memang apa namanya sebuah apa ya, kisah yang Gambaran menggelitik lah ya. Gambaran bagaimana capeknya seorang guru dan telatennya untuk ngajari murid yang baca ulaika aja, ulaika. Dan ternyata banyak kisahnya itu, banyak yang cerita itu selain ulaika juga banyak. Di kolom komentar Iya, tentunya ya. di kolom komentar. Subhanallah. Nah, sudah begini. Akhirnya si istri teriak dari dapur, "Rok, kurang panjang." Udah, semangat si suami. Wah, diingeti sama istriku. Akhirnya setiap ayat yang dia baca semuanya salah. Lama-lama istrinya bilang apa? Mendingan saya nggak usah ngaji kalau begini. Nah, itu kan karena apa? Tidak sekufu tadi. Nah, maka nggak usah keterlaluan lah. Nah, sekarang kita bahas faktor terbesar mental load yang kedua, akar masalahnya yang kedua, setelah salah di dalam memahami tugas istri, itu adalah memanfaatkan istilah istri yang berbakti. Nah, sehingga kami bagi dua tadi, supaya tidak salah faham. Kalau berbaktinya istri dengan landasan ilmu, mencari keridhaan Allah, diniatkan ibadah untuk mencari surga segala macam, dan suaminya ngerti, maka itu baik. Kenapa? Dia akan melakukannya dengan sukarela. Dan ketika suaminya ngerti, suami itu pun tidak akan membiarkan istrinya terbebani melampaui batas kemampuannya. Nah, tapi yang jadi masalah, yang kita ceritakan tadi, yang istri melakukan semua itu karena faktor keterpaksaan. Takut. Karena suami yang sok diktator. Karena suami yang penuh dengan ancaman. Kalau nggak begini akan ini, kalau nggak begini. Kesian istri itu. Nah, itu adalah akar masalah yang muncul. Nah, termasuk ada satu lagi akar masalah mental load ini, yaitu keumuman yang ada di masyarakat. Zaman saya kecil, nggak seperti sekarang yang nganter anak sekolah itu perempuan semua sekarang. Oh iya, benar. Zaman saya kecil bahkan yang nganter saya ayah saya, Iya. abi yang nganter, bahkan nggak diantar, Ya, benar. bahkan nggak diantar. Saya nggak diantar juga. Nah kan, Jalan kaki. sekarang justru sebaliknya, keumuman antar jemput sekolah itu perempuan. Sehingga di waktu-waktu berangkat dan pulang sekolah, itu kita lihat banyak penguasa bumi itu nyetir motor. Ras terkuat di bumi. Ras terkuat di bumi. Yang kemudian ketika Sen. dia, bukan cuma sen lah, artinya tanpa sen pun, itu sampai dibilang dalam istilah apa? Hanya Allah dan dia yang tahu dia mau kemana. Betul. Sampai zigzag. seperti itu loh. Saya kalau nyetir di belakang tuh ya, misalkan Zat, kayaknya ini mau belok nganan deh. Main feeling. Feeling. Main feeling. Iya. Setelah antum ambil kirinya ternyata, Ya belok kanan betul Zat. Cuma kan kita jaga jaraknya jauh nih. nah kan. Kita Ayo, jaga jaraknya mana jauh. orangnya mana? Yang biasa kalau sudah naik motor, ratingnya kanan, Ya. ternyata malah ngerem. Malah keren. Dan kalau keluarga nggak pernah noleh tuh. Waduh. Ini mumpung kita ingat ini. Tolong ya, yang keluar gang itu jangan langsung seret keluar begitu. Tengok dulu sebelah kanan Anda. Bisa jadi ada mobil yang sedang mepet di bagian sebelah kiri jalan. Betul. Kalau Anda langsung keluar, itu bisa Anda dapat hadiah empuk itu. Enggak empuk itu. Tos. Hadiah tos. Sudah, kita lanjutkan lah ya. Ya. Nah, yang ketiga, apa artinya akar masalah munculnya mental load ini? Budaya yang mengakar di masyarakat. Seakan-akan perempuan itu dengan 3 tugas utama. Dapur, apa lagi? Kasur. Belum. Oh, belum. Dapur, Mur. kasur. Nah, sehingga tidak terbayangkan dengan kalimat dapur, sumur, kasur, itu perempuan jadi profesor. Perempuan menjadi direktur. Perempuan menjadi guru, teladan untuk murid-muridnya. Bahkan perempuan yang mungkin sampai menjadi pilot kapal laut. Masya Allah. Nakoda itu ya. Oh, nakoda ya? Ya. Kalau pilot apa? Pulpen.
Pinter antum. Iya, betul ya. Pulpen, siap. Kalau pilot itu apa? Pulpen. Ini jawaban keren hari ini. Ini quote of the day nih. Nah, sehingga ketika kita membayangkan perempuan itu dalam budaya, akar budaya kita, dapur, sumur, kasur. Ini nggak tepat. Tapi yang tepat adalah dapur, sumur, kasur itu bukan kewajibannya perempuan secara mutlak. Saya nggak ngomong bukan artinya nggak wajib sekali juga lah ya, nggak. Tapi bukan kewajibannya secara mutlak. Tapi apa? Ini ada di sana ada yang namanya ta'awun. Apa ta'awun itu? Saling tolong menolong, Nah, saling bantu, bekerja sama. Kerjasama, tolong menolong, saling membantu di dalam 3 urusan. Kasur coba, bisa sendiri? Berat kan kasur itu kalau kita mau jemur kasur kita? Oh iya, Gimana? traveling. Astagfirullahaladzim loh, saya ini serius. Mana ini teman-teman Mario? Diam aja, gak ada pertanyaan. Serius ngaji loh lah kok. Antum kira apa? Oh, Loh, ada. kasur itu kan perlu dijemur Pak sesekali ya kan? Betul. Itu kalau sendiri mana kuat Kalau perempuan? suami ngompol kan, Suami ngompol ini model apa? Suami ngompol. Loh, tapi ya mungkin ya. mungkin. Ya siapa tahu kan. Mungkin. Ya mohon maaf ya, maaf kata. Istri pas libur nih, gitu Nah, kan. terus? Nah, suami mimpi basah kan bisa aja. Sudah lah. Suami istri sedang libur. Suami Mimpi basah, mengompol. basah itu kenapa? Karena nggak tertampung. Ada cerita lucu. Ada cerita ini kisah. Semoga kalau saya cerita pemirsa. Ini ilmiah loh, ini Insya Allah. jadi ini. Ayo. Insya Allah kalau saya cerita ini cerita bukan cerita dongeng dibuat-buat. Ada jamaah pengajian saya orang Kediri. Antum tahu telepon jam berapa? Penting-pentingnya dia telepon jam 2 malam. 2 lebih sedikit. Dalam keadaan istri beliau sedang sakit sudah beberapa waktu, sehingga ketika beliau telepon jam 2 malam, saya perlu ngangkat. Kenapa? Karena saya pikir jangan-jangan ada berita istrinya dalam keadaan genting, dalam keadaan kritis, atau bahkan wafat. Saya angkat. Antum tahu apa pertanyaannya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya ini. Iya apa? Jam 2 malam loh ini Pak. Ini kasur saya kok basah. Sudah, karena terlanjur diangkat ya kan Ustadz ya, harus melayani dong, harus kelihatan keren gitu kan. Ya mungkin panjenengan ngompol, saya bilang enggak, kasur saya sarung saya kering dan nggak ada bau pipis kata dia. Oh, mungkin ada kucing di situ numpain gelas di pinggir-pinggir kasur, mungkin Anda naruh gelas. Enggak, saya nggak pernah minum di kamar. Oke. Jangan-jangan hujan, genteng bocor. Enggak ada hujan, udah berapa hari kering. Waktu itu memang lagi musim hujan. Oh iya. Subhanallah. Saya bilang, lah terus tanya saya kenapa? Intinya satu Ustaz, ini basah ini najis apa enggak? Oh ternyata dia hanya pengen tanya ini kalau dia pakai sholat najis apa enggak. Tapi kan ya subhanallah, saya 2 jam 2 malam loh telepon dalam keadaan istrinya sakit. Saya kira ada berita apa, kasur saya kok basah. Ternyata itu apa Ustaz basah? Ya belum tahu juga ya. Misteri sampai sekarang. Misteri sampai sekarang ya. Orangnya masih hidup ini. Kapan lagi ke Kediri saya tanya beliau itu. Nah, kan begini. Dapur, sumur, kasur itu bukan kewajiban mutlak seorang istri. Tapi apa? Di sana ada yang namanya ta'awun. Ta'awun itu bagaimana antara suami dan istri, mereka itu saling tolong menolong, saling kerjasama, mereka saling membantu, dan mereka bahkan kalau perlu berbagi tugas, nggak masalah. Seperti yang di luar negeri kan umum banget ya. Iya. Urusan anak mungkin hari ini harus suami, nanti hari apa istri, nanti kemudian yang memasak suami. Bahkan memasak suami itu biasa banget kan. Biasa. Nah tapi di budaya kita itu terkesan semuanya adalah kewajiban siapa? Istri. Kewajiban istri. Nah maka ada 3 faktor utama ini yang menyebabkan akar masalah ya. Akar masalah munculnya mental load. Jadi yang pertama tadi bagaimana salah faham di dalam memahami kewajiban istri. Yang kedua bagaimana menyalahfahami tentang istilah istri yang berbakti.
Dan yang terakhir, yang ketiga juga ada faktor budaya. Nah sekarang, apa perspektif Islam di dalam masalah mental load ini? Perempuan-perempuan yang merasa bebannya terlalu berat. Kita perlu baca dulu mungkin satu pertanyaan. Sangat. 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 Jadi ngomong terus kayak bang ini. Kaget. Kaget. Oh iya, enggak tahu. Baik, satu pertanyaan dari teman-teman Majelis Roblok ya. Hidup Roblok. Hidup Roblok. Ya. Satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam, saya izinkan. Jika seorang wanita menikah dengan laki-laki karena kesamaan visi dakwah, ya pasti dah. Nggak usah ngomong wanita nikah dengan laki-laki. Oh tapi sekarang penting ya? Penting itu, perjelas penting. Jika seorang wanita menikah dengan laki-laki karena kesamaan visi dakwah, keren. Gaya banget ini. Kesamaan visi dakwah, pemikiran dan prinsip hidup. Lalu jadi ingat apa? Jadi ingat Ogle. Oh iya. Jadi Ogle itu awal ta'aruf dengan istrinya. Wih, antum udah saya ceritain kan? Itu pertanyaan kan istrinya. Lah antum ada nggak waktu itu? Ya ada, Ustaz. Lah antum juga itu ya? Iya toh, di Al-Maun ada, di Alitkon ada kita. Sampai subhanallah saya sebagai gurunya itu saya sampai ya Allah, mampukan Ogle ya Allah. Ya Allah, jagalah Bilqis ya Allah. Kok Bilqis? Ya Allah, mampukan Ogle ya Allah, beri kemampuan. Karena saya malu. Ini calon istri ini pertanyaannya begitu dalam banget. Arah rumah tangga mau kemana? Nanti setelah menikah kita pengen menyekolahkan anak kita ke arah mana? Waduh. Sementara saya tahu teman saya ini mau nikah aja udah bagus. Lanjut ya, ketika ada seorang suami menikah dengan istrinya atas kesamaan prinsip dakwah dan pemikiran. Kemudian dan prinsip hidup. Lalu setelah bertahun-tahun suaminya justru berubah meninggalkan visi tersebut. Apakah jadi artinya ada perubahan sikap dari suami ya? Apakah istri yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan itu? Kemudian, ataukah suami juga memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan dan membuktikan bahwa perubahan yang dia ambil memang lebih dekat kepada kebenaran? Keren loh ya pertanyaannya Roblok ini ya, Masya Allah ya. Karena yang dinikahi oleh istri adalah dinikahi oleh istri adalah sosok dengan visi tertentu. Bukan sekedar status suami tanpa mempertimbangkan arah kehidupan yang dahulu disepakati bersama. Keren. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Roblok ini memang bagus lah. Ini perlu kita gali terus agar semakin terasah otak saya ini. Ini sudah semakin tumpul ini. Tiap hari ketemu Pak Tukang, ketemu teman-teman di bangunan ini. Jadi malah ini ya, pemikirannya malah ngerti ukuran baut. Bah, subhanallah, ngerti wesi ulir segala macam, wesi banci, ya Allah. Ngerti K300 barang. Stros, borpel, K300, slov. Astagfirullah. DPT, sondir, topografi, surveyor. Masya Allah. Apa tadi? Ya sudah, saya paham. Nah ini pertanyaan bagus banget. Dan saya membaginya menjadi tiga poin utama. Saya pernah pengajian sama Ustadz Ahmad Ridwan, Jakarta. Pengajian PLN Pusat. Waktu itu karena jamaahnya Ustadz Ahmad Ridwan. Ustadz Ahmad Ridwan itu ngundang saya untuk mengisi materi dan beliau menjadi pembuka acaranya. Sudah, Zoom waktu itu Pak, Zoom. Subhanallah, apa yang terjadi? Setiap ada pertanyaan, saya mesti membagi, ini dibagi menjadi 2, ini dibagi menjadi 4. Ustadz Ahmad Ridwan bilang apa? Waduh, ini ceramah antum Ustadz, bisa jadi artikel ini katanya. Dan pembagiannya itu langsung tiba-tiba keluar gitu aja. Dia nggak tahu kalau saya ngawur. Astagfirullah. Dikirim Ustadz Ahmad. Kata Ustadz Ahmad, keren ya, itu bisa jadi makalah itu apa ceramah antum. Loh ini ngawurnya aja keren ya, gimana nggak ngawurnya? Nah begini, dari pertanyaan tadi ada 3 poin. Kalau ini serius, ini bukan ngawur ini. Ada 3 poin. Yang pertama, menikah dengan visi dakwah yang sama, dengan visi ke depan tentang rumah tangga yang sama, dengan pemikiran yang sama. Ini bagus. Tapi ingat, rumah tangga itu tidak sekedar berbicara tentang visi bersama yang sama. Tapi rumah tangga itu berbicara tentang bagaimana saling menjaga untuk tetap berada di atas visi itu dan tidak berubah. Kalau cuma visi awal Pak, ya kita nggak tahu ya, boleh jadi orang kan sekedar pengen nikah, ditinggi-tinggiin visinya. Dan kita juga nggak tahu, jangan-jangan dia dengan visi itu baru saja, belum teruji.
Misalkan katakanlah dia adalah teman-teman yang sudah terbiasa ngaji dengan seorang ustadz. Dalam tanda kutip, bahasanya apa? Sudah ditarbiyah. Ya. Ini kan belum tentu juga dia ikut pengajian sudah lama. Nah, maka artinya rumah tangga itu tidak sekedar berbicara tentang kesamaan visi, tapi bagaimana saling mengontrol, saling menjaga, saling mendampingi agar visi itu tidak berubah di tengah jalan. Dan saya teringat sekali ucapan dari Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau sampai mengatakan begini, tujuan kita hidup di dunia ini bukan sampai kepada Allah di garis finish, karena itu berat, karena jalannya panjang sementara kita berjalannya sangat lambat. Jadi bukan sampai di garis finish, tapi apa? Kita berharap kelak kita wafatnya tetap di jalan ini. Jadi itulah makna wala tamutunna illa wa antum muslimun, sehingga ngontrol niat, ngontrol visi dan misi tetap sama dari awal sampai detik kita wafat. Terlepas tercapai atau tidak tujuan akhirnya. Yang penting kita tidak berubah, berada di atas rel ini. Itu poin pertamanya, Mbak. Pertanyaannya perempuan atau laki? Enggak tahu ini, Ustaz. Ya gitu, izin bertanya. Katakanlah ya. Aja, ya. Maka bukan sekedar kesamaan visi di awal, tapi apa? Saling menjaga, saling menuntun, saling mendampingi agar visi itu berjalan sampai akhir kehidupan. Poin keduanya, bedakan antara pasrah dengan perubahan suami dan ketidakmampuan Anda untuk membimbing suami. Oh, berarti perempuan. Iya, perempuan. Benar. Atau jangan-jangan laki juga? Ya bisa dua-duanya. Ya cuman gitu aja sih. Ini menyampaikan pertanyaan dari, kalau lihat pertanyaannya ini perempuan. Jika seorang wanita menikah. Kalau jika seorang wanita berarti jika seorang wanita. Berarti bukan wanita dong. Kan jika seorang wanita. Jika saya datang, berarti apa? Nggak datang. Jika saya makan, berarti nggak makan. Gimana bantahnya ini? Ya karena ya sudah nggak layak untuk dibantah ini. Sudah, kita lanjutkan. Begini, nah makanya poin keduanya, bedakan antara pasrah dengan perubahan sikap suami yang mulai menyimpang dari apa? Prinsip yang telah, kok bau rokok ya? Siapa yang ngerokok ini? Sensitif kita bau rokok. Nah sudah, antara pasrah dengan perubahan suami, ridho, bukan ridho ya, pasrah, dan ketidakmampuan Anda untuk mendampingi suami dan meluruskan suami dari kesalahannya, itu beda. Nah sekarang kita bahas yang poin pertama dulu. Kenapa? Oh mulai mati ya, siap. Kita tunggu. Sebentar pemirsa, Abu Sanum lagi ngecek apa? Ngecek Jam'iyah Al-Tiktokiyah. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Artinya pasrah. Pasrah itu begini. Pasrah itu artinya sudah cuek. Bukan berarti dia tidak mampu, tapi dia merasa tidak ada lagi yang diperjuangkan di dalam rumah tangga. Artinya wes seakan-akan berumah tangga itu tinggal yang penting punya suami lah, yang penting punya istri lah. Mau seperti apa aja ya udah gini aja lah, nggak usah muluk-muluk, nggak usah berharap yang terlalu. Itu pasrah yang salah. Nah, apalagi ketika kepasrahan itu ketambahan ketidakmampuan Anda. Nah, sekarang lucunya begini dari kalimat yang Anda tanyakan. Memiliki visi yang sama. Orang yang memiliki visi yang sama, maka seharusnya dia memiliki kemampuan yang sama di dalam visi tersebut. Nah, sehingga ketika salah seorang dari pasangan itu mulai menyimpang, seharusnya dia mampu menarik kembali untuk kembali pada visi yang disepakati dari awal. Nah, sehingga pada poin yang kedua ini, jangan sampai Anda menyerah dengan perubahan suami. Jangan sampai Anda pasrah, terkesan Anda itu tidak punya harapan dengan perubahan suami. Karena apa? Itu namanya putus asa. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang putus asa. Allah taala berfirman, "Wala tayasu mir rauhillah." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah.
Disebutkan dalam ayat yang lain, wala yai'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari Allah kecuali orang-orang kafir. Nah, maka pada poin yang kedua terus perbaiki. Nah, kemudian pada poin yang ketiga, ini pamungkasnya. Begini, rumah tangga itu tidak semuanya tidak semuanya berjalan sesuai rencana awal. Maka tentu terjadinya perubahan. Ketika perubahan itu memang menyesuaikan keadaan dalam rangka tujuan yang lebih baik, maka itu bukan aib. Saya kasih satu ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasannya perubahan itu keniscayaan. Anda kan hafal surah Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah itu dikatakan satu ayat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah menuju jalanmu yang lurus. Dari salah satu faidah ayat ini, itu menunjukkan perubahan adalah suatu keniscayaan. Sehingga kita berharap kepada Allah, setiap ada perubahan, tunjuki jalan yang lurus ya Allah. Setiap ada perubahan, jangan sampai saya salah pilih jalan ya Allah. Setiap ada perubahan, jadikanlah perubahan ini menuju keridhoanmu ya Allah. Nah, maka kalimat ihdinas siratal mustaqim itu ada satu sisi yang menunjukkan perubahan adalah suatu keniscayaan. Nah, maka poin pamungkasnya, tidak semua rumah tangga itu berjalan sesuai rencana awal. Nah, maka ketika terjadi perubahan, tapi perubahan itu menyesuaikan keadaan. Contoh begini saya, ini kejadian. Pengen haji, dan itu kejadian di lingkup dekat saya. Sudah daftar haji, bahkan sudah lebih dari 20 tahun. Umi saya sendiri sama Abi daftar haji berdua. Subhanallah, setelah 1 tahun atau bahkan nggak sampai 1 tahun, ternyata apa? Kakak saya harus masuk fakultas kedokteran di salah satu universitas di Malang. Butuh duit yang besar. Dalam keadaan tidak mendapatkan keringanan, entah itu pengurangan biaya ataupun apa? Ataupun tempo. Tempo itu bahasanya apa? Penundaan pembayaran ya. Nggak ada. Media elektronik. Tempo itu kan yang tempo khas Malang itu, yang sandengannya rawon itu kan. Tempong. Yang dari kedelai itu loh. Oh, payek. Kita lanjutkan. Jam berapa ini kok mulai ngelantur antum ini? 9:30. Nah, sudah. Maka akhirnya apa yang terjadi ketika harus masuk ke fakultas kedokteran, itu oleh umi saya, uang pendaftarannya diambil kembali. 2 orang, umi saya dan abah saya. Uang pendaftarannya diambil kembali. Untuk apa? Untuk pembiayaan kakak saya masuk ke fakultas kedokteran. Subhanallah. Apa yang terjadi? Sampai detik ini, uang itu belum kembali dan mereka berdua oleh Allah belum ditakdirkan berangkat haji. Itu kan perubahan dari rencana awal. Tapi ketika perubahan itu menyesuaikan keadaan yang realistis, maka kenapa tidak? Nah, termasuk suami tadi. Ketika nampaknya seiring berjalannya waktu mulai berubah, tapi perubahannya semakin mendekatkan Anda kepada Allah. Misalkan kita mau beli rumah ya, kok ternyata dolar lagi naik. Maka realistisnya apa? Oh, ditunda dulu niatan membeli rumah. Itu nggak apa-apa. Nah, selama memang perubahan itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada yang lain dari Roblox? Silakan. Lanjutkan poin ketiga atau dibaca dulu pertanyaan? Baca dulu ya. Dulu ya. Kalau dari Mario masih belum ada lagi, kita akan beralih ke TikTok chat, coba. Ya, chat ada? Chat banyak ini. Atau ada yang telepon mungkin? Atau antum tawarkan telepon dulu lah. Ya, biar silakan. Ada yang... Baik, silakan yang mau telepon di yang mau 08500. Antum lupa nomor antum sendiri. Nomor saya sendiri. Ya, di 088855006017. Silakan yang ingin call WA, ya, kita prioritaskan. Tapi sambil menunggu itu, kita akan baca satu pertanyaan ya. Kita baca sekali lagi, nomornya di 088855006017. Baik, kita akan baca satu pertanyaan. Ya. Yang masuk lewat chat ya. Yang masuk lewat chat. Baik. Kok ping ini apa ping? Langsung tulis saja, jangan ping-ping. Ping maksudnya P itu ya. Oh, iya. Assalamualaikum Ustaz, saya seorang istri yang dinikahi secara sah di tahun 2020 dengan wali nikah ayah kandung saya sendiri. Masya Allah. Dan akhirnya dikaruniai anak perempuan berusia 4 tahunan.
Alhamdulillah. Izin cerita mengenai suami saya menikah siri dengan wanita lain 2023 secara sembunyi-sembunyi. Ketahuannya ada yang kirim lembaran kertas pernyataan nikah siri di 24 November 2025. Di tahun 2026 di bulan Januari dan April, wanita sirinya datangin saya minta saya untuk mengurus cerai. Kamera ke Ustadz ya. Aku. Terus. Ini Baca novel ini. pertanyaan nih Ustadz ya, cek iso custom aku. Terus. Dengan bahasanya saya sebagai istri tidak punya harga diri karena mengetahui suami sudah berselingkuh sampai nikah siri tapi saya tidak mengajukan cerai. Loh, Katanya nikah siri kok selingkuh. berarti Awalnya kurang baik itu. awalnya kurang baik. Terus oh, jadi gini, si istri ini ngerti lek suaminya sudah nikah siri karena selingkuh kok dia nggak mengajukan cerai. Jadi pengen Iya. si istri Cerai. wah gawat ini. Saya sudah minta cerai dari awal suami keluar dari rumah. Tapi sampai saat ini tidak mau menceraikan. Bahkan membuat statement mau menceraikan saya nanti di tahun 2030. Nggak bisa, Bu. 2030 Indonesia. Bubar. Bubar. Yang bubar podcastnya. Oh, podcast. Iya. Saya keberatan. Siapa yang ngomong gitu dulu ya? Atau jangan-jangan dia nanti sebabnya itu? Berat. Seru. Saya keberatan. Karena suami tidak berubah atau bertobat. Bahkan sekarang sudah tinggal bareng dengan sirinya. Ya Rabbi. Minta arahan Ustaz, saya sebagai istri harus bagaimana? Terima kasih. Siap. Ada beberapa poin lagi nih, karena ini nggak bisa dijelaskan dalam satu penjelasan utuh ya. Harus ada beberapa yang kita potong-potong. Yang pertama begini. Kondisi Anda sebagai istri yang sah, dinikahkan langsung oleh ayah kandung Anda, dan dikaruniai anak perempuan berusia 4 tahun, itu menunjukkan posisi Anda yang sangat kuat di dalam hukum pernikahan, entah itu agama ataupun negara. Sehingga pada poin yang pertama ini, Anda tidak boleh kalah dengan selingkuhan. Jangan kalah dong, ya lucu kalau Anda yang sah kok. Seakan-akan begini, ini kita kasih analogi, tapi walaupun nggak apple to apple lah, tapi saya contohkan begini lah. Anda punya mobil, BPKB di Anda, STNK milik Anda. Tiba-tiba ada orang di pinggir jalan ngerebut mobil Anda. Terus tiba-tiba setelah itu Anda bilang, ya sudah nggak apa, bawa aja. Padahal Anda pemilik sahnya. Seharusnya kan Anda pertahankan. Anda yang resmi memiliki mobil itu, kan begitu. Nah, bahkan Rasulullah mengatakan barang siapa terbunuh karena membela hartanya maka dia syahid. Barang siapa terbunuh karena membela kehormatannya maka dia syahid, kan begitu. Nah, termasuk suami Anda ini adalah kehormatan Anda. Dia milik Anda, harta Anda dalam tanda kutip yang paling berharga. Maka tentu posisi Anda adalah posisi yang kuat. Jangan sampai Anda, mohon maaf terkalahkan oleh selingkuhan itu. Walaupun terkadang ya muncul perasaan maaf ya, jijik kepada suami yang telah berselingkuh. Ada perasaan nampaknya kok tega banget. Tapi Anda adalah istri yang sah. Anda punya kekuatan yang luar biasa. Sehingga ketika dia datang sampai kemudian, kok nggak malu ya? Suaminya udah cerai kok, suaminya udah selingkuh nggak mau menceraikan. Loh, itu maunya dia biar dia nggak terganggu dengan Anda. Kalau saya malah sebaliknya. Bilang aja, loh kamu kok nggak malu nyelingkuin suami orang? Langsung balik gitu aja. Kalau saya memang dia suami saya, nah gituin. Kemudian poin yang kedua, bukan menjadi aib untuk memaafkan suami yang melakukan kesalahan. Itu bukan aib. Walaupun di dalam ayat Al-Quran dikatakan begini, wassulhu khair. Berdamai itu baik antara suami dan istri yang sedang ada nusyus di antara suami dan istri tadi. Allah mengatakan wassulhu khair. Berdamai itu baik. Lalu Allah lanjutkan langsung ayat ini dengan kalimat apa? Wa uhdhiratil anfus asyuh. Sementara jiwa manusia ini oleh Allah ditanamkan di dalamnya pelit. Pelit itu apa? Pelit untuk mengikhlaskan hak kita yang tidak terpenuhi. Kalau suami istri, pelit untuk mengikhlaskan ketika suami tidak menunaikan hak kita.
Atau sebaliknya, ketika dia seorang suami, dia pelit banget mengikhlaskan ketika istri tidak melakukan kewajibannya yang itu merupakan haknya suami. Nah, sebelum Allah mengatakan diri itu menjadi suatu hal yang tabiat manusia itu pelit, tapi sebelumnya Allah bilang apa? Damai itu baik. Nah, maka tidak menjadi aib. Ketika Anda melihat suami Anda khilaf, Anda melihat suami Anda masih ada kebaikan di dalamnya, Anda melihat suami Anda adalah laki-laki yang baik selain pada poin perselingkuhannya tersebut, maka memaafkan dan mempertahankan itulah yang terbaik. Nah, kemudian yang ketiga, untuk istri yang seperti itu, sebenarnya pilihan ada di tangan Anda. Dan kita tidak menutup arah pada perceraian itu tidak tertutup. Pilihan ada di tangan Anda. Ketika Anda menganggap ketika dipertahankan akan semakin memunculkan dosa, Anda hilang kepercayaan kepada suami, Anda tidak bisa melayani suami dengan sebaik-baiknya, semakin hari semakin muncul percekcokan, semakin muncul kecurigaan, tidak adanya saling percaya, itu kan artinya semakin dipertahankan, semakin memunculkan dosa. Maka tidak menjadi masalah ketika Anda memilih cerai, tapi mohon maaf, tidak semua masalah itu perceraian adalah solusi terbaik. Boleh jadi justru memaafkan adalah solusi yang terbaik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada yang seru kayaknya. Tapi ada pertanyaan lanjutan, Ustaz. Lanjutannya apa? Apakah kriteria suami yang semacam ini memang layak dipertahankan? Nggak bisa dijawab layak dan tidak juga bisa dijawab tidak layak. Karena namanya manusia, khilaf itu melekat. Iya kan? Khilaf itu melekat. Kalau setiap orang melakukan satu kesalahan dianggap tidak layak dipertahankan, ya tidak ada rumah tangga yang bertahan. Walaupun mungkin dianggap, tapi kan kesalahannya fatal. Loh, ya namanya kesalahan itu kan kadang-kadang kita nggak bisa milih ya. Semua itu kan berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa jadi tidak bisa dikatakan layak dan tidak juga dikatakan tidak layak. Artinya sesuai dengan keadaan latar belakang rumah tangga itu masing-masing. Artinya memang di sini ada keluasan untuk memilih juga sebenarnya. Betul. Kalaupun memang dinilai dari sudut pandang si istri tadi itu memang sudah terlalu nih kesalahannya, udah terlalu parah sampai menimbulkan bahaya mental macam-macam ya. Mau gimana kan gitu Ustaz ya. Betul. Jadi Oke, ada pertanyaan lagi dari Mario. Ada dua lagi nih, muncul dua ya. Pertanyaan dari Mario. Ustadz, jika seorang suami sangat bersemangat berdakwah kepada masyarakat, tetapi istrinya merasa kurang diperhatikan. Nyindir. Siapa yang tanya itu? Siapa namanya? Saya tandain dia. Enggak ya? Lanjut. Ketika suami terlalu semangat, ini pertanyaan bikin berdakwah. bikin saya. Gitu loh, karuan, langsung ada pengakuan. Iya, ada terdakwanya gitu. Biasa karo samanya minta jadwal dimarahi biasa karo state gitu. Lanjut. Sering memikul beban rumah tangga sendirian. Si istri ya. Dan kelelahan secara mental. Mana mental load yang lebih harus didahulukan? Oh, gimana? Kita baca dari awal mungkin? Saya paham. Jadi mana yang didahulukan antara dakwah antara rumah atau kepentingan dakwah. Di mana-mana jamaah, rumah itu nomor satu. Bahkan dakwah pun yang paling penting di mana? Di rumah kita. Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluarga terdekatmu terlebih dahulu. Nah, sehingga jangan sampai merelakan rumah tangga yang hancur, tapi apa? Enggak. Saya khawatir ada tikus lewat. Berangkang mungkin. Jangan sampai merelakan rumah tangga yang hancur dengan alasan memperjuangkan dakwah. Dakwah model apa yang menghancurkan rumah tangga? Artinya ketika dakwah itu baik, maka juru dakwah pasti ditolong oleh Allah. Pasti istri itu akan Allah berikan kemampuan untuk ikhlas, kemampuan untuk sabar, sehingga ketika mana yang harus didahulukan, saya tidak ragu sedikit pun, rumah tangga itulah dakwah yang pertama, itulah prioritas kita. Karena kalau rumah tangga baik, urusan dakwah mudah. Tapi kalau rumah tangga sudah hancur, kita mau dakwah kemana? Berarti pendakwah itu rata-rata rumah tangganya udah selesai saja. Artinya udah selesai itu terkondisikan. Paham, ya. Walaupun ya kalimat itu benar sih, artinya ya sudah insya Allah
nggak akan ada masalah lah dengan istri ketika dia keluar sampai mungkin jauh dalam waktu yang mungkin lebih panjang, atau mungkin ketika pulang juga bawa duit yang tidak terlalu banyak. Tapi kemudian yo bukan berarti tidak ada masalah sama sekali. Ya, tetap ada masalah, tapi insya Allah bisalah diselesaikan. Karena memiliki ilmu, memiliki yang paling kuat adalah pertolongan Allah. Yang paling nampak itu pertolongan Allah. Kalau ilmu jadi halah unda-undi. Ini diurno malah. Ayo lanjut. Pertanyaan kedua. Waduh. Nah. Ustaz, bagaimana membedakan antara perjuangan dakwah yang benar dengan pelarian dari tanggung jawab rumah tangga yang dibungkus dengan nama Anda kok nyindir saya terus? Ini saya posisi takon ini. Anda yang bikin pertanyaan ya. Jadi antara kewajiban dakwah dan pelarian dari yang penting nggak suka di rumah aja. Kalau ini lebih tepat bukan saya nih, kayaknya Abu Sanum ini. Kalau ada acara keluar paling semangat. Wah, semangat pokoknya metu. Ayo melok, ayo tak setirin. Tat ditemani apa enggak? Masya Allah. Ini bukan masalah apa ini. Kayaknya udah mentok di rumah. Wah, supportnya dari istri luar biasa, Ustaz. Ayo karena istri juga merasa apa? Wah, tentang metua emang dia omong gak masalah ya. Enggak, bercanda. Sudah, begini. Biasa ini biasa. Jadi ya tentu dua perkara yang harus dibedakan. Sampai nongkrong tengah malam melupakan istri dan anak loh. Apa nyindir teman-teman kutap ini ya? Iya, ini lo asli ono pertanyaan Kak. Ngapusi aku. Oh, alasan ngaji sama Ustadz Rifki. Padahal mau ngopi sampai malam. Sampai malam sampai pagi. Astagfirullah. Segera pulang. Segera pulang. Begini. Mesti kode gak ngerti. Begini. Tentu barusan dari siang saya Sherlock ke Pak Dimas, Sherlock Pondok Rimba. Ustadz Pak Dimas tanya, loh, saya sudah tahu kok Ustadz arahnya. Saya bilang, saya kira lupa, nggak pernah kesini. Saya bilang, nah istri ternyata ada yang Sherlock alamat rumah juga ternyata ya. Nah, jadi perlu dibedakan, dan ini sesuatu yang nampak jelas lah, bukan sesuatu yang abu-abu antara orang yang keluar untuk berdakwah secara ikhlas dan murni niatannya mengajarkan Islam, dan orang yang menjadikan dakwah itu sebagai pelarian karena dia nggak nyaman di rumah. Itu tentu pertanyaannya itu kan jelas berbeda. Tapi ini kan Ustaz, perjuangan dakwah, jadi bukan sosok ustadz ya, aktif. Iya, boleh jadi. Itu tentu sangat mudah dibedakan. Jadi contohnya begini, salah seorang sahabat Nabi bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Lama tidak menikah, sekali menikah dengan perempuan tercantik di zamannya. Ya. Dan sebelum dia melewati malam pertama ternyata ada panggilan jihad kan. Dia pergi. Nah, ini jelas perginya untuk Allah. Lama pengen nikah, sekalinya nikah dapat perempuan cantik, mau malam pertama dipanggil jihad. Ini jelas karena Allah. Beda dengan orang yang kemudian cari-cari acara, golek-golek kesibukan, hanya gara-gara lagi ada masalah dengan istrinya, lagi malas nganterin anaknya sekolah, lagi malas kerja, atau lagi malas karena di rumahnya ada mertua yang sedang datang. Itu kan bisa dibedakan. Nah, tentu semua itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, itulah maka kembali kepada pertanyaan sebelumnya. Jadi seharusnya seorang dai itu harus sudah menjadikan rumah tangga itu selain prioritas ya, itu dia sudah menganggap rumah tangga ini seperti yang bahasa Abu Shanum tadi ya sudah selesai. Karena ketika seseorang itu menikah, maka kewajiban pertamanya dan utamanya adalah rumah tangganya. Sekarang saya lanjutkan poin yang ketiga. Bagaimana perspektif Islam tentang mental load. Jadi mental yang terasa begitu terbebani. Jadi mentalnya berat banget. Nah, dalam perspektif Islam ada dua poin besar. Poin besar yang pertama, rumah tangga itu di dalam Islam adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, dari mana akan dicapai sakinah, mawaddah, warahmah ketika istri di rumah itu tidak dimuliakan? Faham nggak sampai sini? Jadi artinya kita tahu konsep Islam di dalam rumah tangga itu endingnya kan mencapai ridho Allah. Tapi selama di dunianya dia mendapatkan dalam rumah tangga itu yang namanya samawa. Nah, bagaimana samawa ini akan muncul ketika istri tidak dimuliakan? Apa indikator istri tidak dimuliakan? Sampai kemudian istrinya itu merasa mental load. Dia merasa mentalnya tertekan dengan beban psikis yang luar biasa. Dengan suami yang terkesan cuek dengan pekerjaan rumah tangga.
Nah, maka konsep Islam ketika ingin mencapai sakinah, mawaddah, warahmah, mau tidak mau harus ada dua. Yang pertama seorang suami yang menjadi qawwam, pemimpin yang mengayomi, dan yang kedua seorang istri solihah yang tahu kapasitas dirinya. Nah, maka dari suami yang menjadi qawwam tadi, tentu dia tahu mana yang membebani istri, mana yang menjadi tugas istri, mana yang menjadi tugas kita bersama. Nah, maka konsep Islam di dalam rumah tangga adalah ta'awun, muasyarah bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Apa cara yang ma'ruf itu? Cara yang baik, sesuai dengan keumuman yang ada di masyarakat. Itu perspektif Islam tentang mental load yang pertama. Jadi istri dimuliakan. Ma akraman nisa illa karim, wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah memuliakan seorang perempuan kecuali laki-laki mulia, dan tidaklah menghinakan seorang perempuan kecuali dia laki-laki yang hina. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Laki-laki terbaik adalah yang paling baik kepada istrinya. Itu konsep Islam untuk mencapai rumah tangga yang baik, sehingga tidak ada mental load itu dalam Islam ketika seorang suami dan istri memahami tentang agama. Poin yang kedua mengenai seorang suami yang ketika di rumah dia menjadi pelayan keluarganya, dan ini diambil dari hadis yang sahih ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang apa yang dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah berada di rumahnya, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menjawabnya, yakhdumu ahlahu wa idza hadaratis salah ka'annana wa ka'annahu la ya'rifu ba'duna ba'dha, ka'annahu la ya'rifuna wa ka'annana la na'rifuhu. Rasulullah itu ketika di rumah melayani keluarganya. Rasulullah memotong daging, Rasulullah menjahit kainnya, Rasulullah memperbaiki sepatunya, dan perbuatan-perbuatan normalnya seorang laki-laki di rumahnya di zaman itu, membantu istrinya. Tapi ketika sudah terdengar waktu azan, apa yang terjadi? Seakan-akan kami tidak mengenalnya dan beliau tidak mengenal kami. Artinya apa? Beliau langsung meninggalkan kami untuk melakukan sholat. Nah, sekarang yang terakhir di malam hari ini, sebenarnya saya masih pengen panjang, tapi kesian ini tamunya banyak ini. Alasan. Nah, sudah. Yang terakhir, 3 dampak psikologis tentunya negatif ketika terjadi mental load kepada seorang istri. Maka seorang suami harus ngerti ini. Ketika istri Anda itu mengalami yang namanya mental load, beban mental yang berlebihan, yang tidak kunjung terselesaikan, tidak bisa dikomunikasikan, maka akan ada 3 dampak besar yang dialami oleh istri, dan itu tentu juga berefek domino kepada suami. Apa efek domino itu apa? Efek yang berkelanjutan. Kepada suami. Nomor 1, dia akan mengalami depresi dan kecemasan. Jadi depresi itu karena istri merasa apa? Home alone. Keren. Jadi kayak film zaman dulu ya, Home Alone. Jadi dia merasa seakan-akan rumah tangga itu dia nggak punya suami. Seakan-akan dia nggak punya teman di sana. Maka akan terasa apa? Merasa depresi dan cemas. Mau ngomong nggak ada teman ngomong, mau minta tolong dia nggak mau nolongin, segala macam. Nah, sehingga akan muncul depresi dan kecemasan dan kesian. Istri kalau sudah hilang keceriaannya, rumah tangga hilang cerianya. Yang kedua, dia akan sensitif banget dan gampang terpantik emosinya, ngamuan. Karena beban yang dia rasakan yang tidak kunjung bisa diurai, tidak kunjung terurai, itu akan menjadikan dia semakin sensitif, terpantik sedikit, meledak emosinya. Senggol, bacok. Senggol, modot. Aduh. Stop, tapi nggak pantas di sini. Jangan. Ada istilah jelek tapi na'udzubillah. Sudah, maka dia akan mudah marah dan sensitif. Dan sensitif itu pemirsa bukan hanya mudah marah, tapi apa? Gampang nangis. Gampang baper. Diajak ngomong sedikit, kamu nyindir saya ya. Kamu udah nggak cinta lagi ya sama saya ya. Kalimat-kalimat itu akan sering keluar. Karena apa? Mental load yang berkepanjangan tidak kunjung terurai. Dan yang terakhir, akan menjadikan rumah tangga itu hilang kehangatan dan kemesraannya. Istri mana sih yang senang melayani suami dalam keadaan capek? Istri mana yang bisa melayani suami dengan totalitas ketika dia merasa tidak diperhatikan? Ketika dia merasa batinnya tersakiti, kan nggak bisa. Nah, maka ketika
depresi dan cemas, kemudian sensitif dan mudah marah, kemudian hilangnya kemesraan, itu adalah pintu pembuka kehancuran rumah tangga. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sekarang apa solusinya wes terakhir? Solusinya yang pertama, membangun komunikasi yang positif. Tetap semua masalah rumah tangga mesti kita sampaikan komunikasi. Kemudian yang kedua, saling memahami mengenai tugas dan kewajiban. Kemudian yang ketiga, saling pengertian. Ngelihat suami kok capek, bantu. Ngelihat istri kok nampaknya capek, bantu. Pijitin. Siapa tahu lanjut. Iya, pijit terus sampai pagi. Lanjut. Lanjut sampai. Yang pertama, komunikasi yang positif, terus diajak ngobrol. Yang kedua, mulai memahami tentang hak dan kewajiban supaya tidak tumpang tindih. Yang ketiga, memahami pasangan. Jadi dilihat pasangan nampaknya capek, yo nggak ada masalah kok suami mijitin istri itu. Antum pernah apa nggak? Pernah. Sering. Kesian antum. Orang senang kok kasihan. Kesian antum. Mijitin apanya? Biasa kan ini ya, yang capek banget kan daerah leher dan kaku. Bentuknya kayak tanda tanya itu loh. Oh, alat pijat itu. Masya Allah, ya, boleh. Nah, sudah, maka saling memahami. Dan yang terakhir, apa yang perlu dilakukan agar menghindari mental health? Jangan sampai kemudian dianggap semua urusan domestik rumah tangga itu hanya menjadi tugas istri. Maka suami perlu ngerti, itu adalah tugas bersama. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Semoga ada kurang lebihnya. Sebenarnya ada apa? Solusi-solusi yang lain, tapi saya rasa lebay lah. Karena saya ini termasuk orang yang tidak sepakat secara total ya dengan kalimat me time. Sebenarnya ada solusi me time. Jadi artinya nyimpang sejenak. Nyimpang saja tuh. Artinya ya minggir sebentar lah dari kesibukan rumah tangga. Sebenarnya ketemu teman. me time itu nggak selalu begitu, Ustaz. Memang Nggak selalu begitu. makanya cuma sekarang kalimat me time itu menjadikan seakan-akan wes gak mau ngapa-ngapain gitu loh. Jadi pokok kalau sudah ngomong me time itu seakan-akan sudah, itu kan cara memahami yang salah kan. Iya. Padahal me time itu nggak begitu amat. Kadang dia hanya butuh waktu setengah hari untuk. Enggak sampai. Iya, itu contoh. Me time itu paling kalau saya sendiri ya, itu nggak sampai 5 menit malah selesai habis selesai itu. Ya? Habis itu. Oke. Apalagi kalau nggak ada kuahnya mie goreng itu tambah cuma 2 menit itu me time itu cepet. Sok bisa. Ya. Kadang butuh waktu berpikir sejenak, nah, gitu untuk kemudian untuk mengurai sendiri, kadang-kadang begitu. Memang sendiri itu penting. Sendiri penting. Sesekali. Kayak di sini nih kan kita tiba-tiba datang Lihat menyendiri. Orang-orang yang butuh kesendirian. Wajahnya sudah kayak penat dengan dunia. Maunya di sini menyendiri tiba uangnya akeh. Baik, saya tutup saya. Sebelumnya saya sampaikan. Ada pertanyaan ini. Baik. Nanggung ini. Boleh. Dari apa? Dari Mario? Dari Mario satu boleh. Terakhir ini. Nah. Karena nampaknya butuh banget ini meskipun sering kita sampaikan ya. Hukum cerai itu apakah diperbolehkan? Jika diperbolehkan, alasannya apa? Itu mubah seperti apa? Mohon pencerahannya. Baik, cerai itu sama seperti hukum nikah. Bisa sunnah, bisa wajib, bisa makruh, bisa sunnah, bisa wajib, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Nah, sekarang kapan cerai itu wajib? Ketika pernikahan itu menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang istri tidak mau berjilbab, seorang istri tidak sholat, itu sebagian ulama mengatakan sudah wajib untuk bercerai. Kapan cerai itu sunnah? Ketika istri itu mulai berani dengan orang tua suami. Itu daripada nanti malah merusak rumah tangga. Karena kekurangan ajaran istri itu, seorang suami dianjurkan untuk menceraikan istrinya ketika akhlaknya buruk, termasuk berani kepada orang tua. Kapan cerai itu mubah? Ketika terjadi ketidakcocokan.
Mubah, boleh bercerai. Tidak wajib, tidak sunnah, tidak juga haram. Ketika mulai tidak cocok, itu maka cerai itu menjadi mubah. Kapan cerai itu makruh? Cerai makruh itu cerai tanpa alasan. Kapan cerai itu haram? Cerai itu haram ketika perceraian itu dengan niatan untuk menyakiti istri atau menyakiti keluarga istri, itu menjadi haram. Jadi tergantung di posisi mana Anda menempatkan keadaan perceraiannya. Wallahu a'lam bissawab. Ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya izin bertanya. Waalaikumsalam. Saya izinkan. Apakah keputusan saya sudah benar meninggalkan? Hidup. We walk. We walk the talk. Apakah keputusan saya sudah benar meninggalkan istri karena berkhianat dan Duh. sampai berzina? Anda ngambil keputusan kok saya yang ditanya itu loh. Iya, silakan. Maaf. Ya, Karena diulang. Karena saya Apakah keputusan saya benar ketika saya menceraikan istri karena istri saya berzina? berkhianat dan sampai berzina. Na'udzubillah. Karena saya mencoba bertahan, tapi selalu teringat dan sesak sekali sampai gemetar dan mual-mual. Tidak salah. Pilihan Anda tidak salah. Apalagi sampai kemudian ketika na'udzubillah, sampai hubungan badannya itu memang berat, bukan perkara ringan. Jadi ketika suami mengambil keputusan, insya Allah keputusan Anda sudah benar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, yang ada di TikTok, Jam'iyah Al-TikTokiyah, kemudian Jam'iyah Al-YouTubiyah, kemudian Jam'iyah Al-Instagramiyah. Ada Instagram? Ada Instagram. Tadi ada Instagram. Alhamdulillah. Kami sampaikan, alhamdulillah pembangunan Pondok Rimba Wonoagung terus berjalan. Dan kita sampaikan pengeluaran nggak masalah ya. Gak apa-apa. Nah, sampai per hari ini itu uang yang sudah keluar sudah sekitar 2,8 M ya. Sehingga pengumpulan donasi pada tahap awal itu uangnya sudah menipis, hanya tersisa 200 juta saja. Sehingga kita akan mulai push kembali. Bismillah. Dan ini bukan cuma saya ngajak kepada pemirsa saja, tapi saya mengajak pada diri saya sendiri, saya mengajak kepada teman-teman terdekat saya. Ayo bismillah. Kita bukan hanya mengajak orang lain, tapi kita mulai dari diri sendiri. Apalagi di bulan baik, yaitu bulannya Allah, bulan Al-Muharram ini, kami mengajak apabila Anda memiliki keluasan rezeki, ada kelapangan, kemudian Anda juga tidak ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, mungkin tidak ada salahnya kita berbagi untuk membangun Pondok Rimba Wonoagung yang di tempat ini insya Allah akan kita jadikan pusat pengkaderan mubalik. Pusat pengkaderan mubalik, dan titik poin terbesarnya semuanya insya Allah gratis. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik pemirsa, ini mohon maaf sekali karena waktu sudah larut. Ya. Kemudian juga pertanyaan juga sebenarnya masih banyak, tetapi nggak cukup kalau kita tuntaskan di malam hari ini. Dan semoga di kesempatan berikutnya, entah live yang sama di pekan depan atau di waktu-waktu senggang, insya Allah akan kami jawab. Insya Allah. Akan kami sampaikan kepada Ustadz, kemudian sebisa mungkin Ustadz akan Boleh menjawab. Dan mohon doanya, semoga kita bisa mengambil manfaat dari pertemuan malam hari ini. Allahumma amin, Dan Allahumma doanya, amin, pekan Allahumma depan amin. juga kita bisa hadir kembali, ketemu kembali, tentu dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Insya Allah. Dan juga kepada pemirsa yang belum terjawab pertanyaannya, semoga apabila belum terjawab, tapi nanti Allah yang akan meredakan masalah itu. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan Amin. akan bersama, semoga teman-teman yang memiliki problema hidup itu juga Allah ringankan. Amin, Dan amin, jangan amin. sampai kendor taat Amin. dan ibadah kepada Allah. Gitu Amin, saja amin kira-kira. ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan demikian kami mohon pamit. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, ada salah-salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Telat saya sekat mangelak. Astagfirullahaladzim.